Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir di Masjid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Simpang Timun Kampa, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Yang besar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Kembali selepas Idul Fitri, Allah izinkan kita untuk menyambung tali silaturahim di antara kita melalui ilmu. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini sebagai tanda syukur kita kepadanya atas nikmat dan rahmat yang dikaruniakannya. Semoga dengan syukur itu, nikmat yang sudah kita dapatkan semakin bertambah hendaknya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat kita dan salam kita juga sampaikan kepada para Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan para tabi'in, dan siapapun yang setia mengikuti jalan Nabi sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, sebelum melanjutkan walaupun sudah telat, izinkan saya mengucapkan juga selamat Idul Fitri Al-Mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Ramadan pergi membawa dosa-dosa kita yang terhapus, pahala-pahala yang mudah-mudahan tersimpan dengan rapi dalam silsilah catatan para malaikat sampai kita nanti dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, dah selesai kita di bab yang kedua, bab al-iman bil malaikah, atau maksud ya bab belum selesai bab kedua, tapi baru pasal pertama dari bab kedua. Sekarang masuk kita pada bab atau pasal kedua, al-iman bil kutub al-munazzalah, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan. Kenapa di al-kitab al-kutub, kitab-kitab? Karena Allah turunkan bukan hanya Al-Quran, maka kita beriman kepada semuanya, beriman kepada semuanya. Kemudian kenapa kita mesti beriman? Karena memang dulu para sahabat radhiyallahu anhum sebelum mereka belajar Al-Quran,
ilmunya, mereka belajar dulu beriman kepada Al-Quranul Karim. Dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kunna nata'allamul imana qabla an nata'allamal Quran. Kami belajar beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Thumma nata'allamul Quran fazdadna bihi imana. Lalu kami belajar Al-Quran sehingga bertambah iman kami. Makanya harus syaratnya belajar Al-Quran, belajar Al-Kutub Al-Quran Al-Karim, memang harus beriman dulu. Sebab kalau tidak, banyak orang hafiz Quran tapi tidak beriman pada isi Al-Quranul Karim. Yang dia imani lain yang disampaikan, lain yang disampaikan, lain yang diimaninya. Berita begini, tapi yang dia imani, yang dia pikirkan, bukan yang diberitakan. Lain yang disuruh, lain pula yang dikerjakan. Ini yang disuruh, yang lain pula yang dikerjakannya. Akibat apa? Karena kurangnya iman pada Al-Quranul Karim. Lebih percaya kepada selainnya. Ada yang menyadari, ada yang tidak menyadari. Semoga yang tidak sadar disadarkan, yang sadar semoga diluruskan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dalam pasal ini akan dipelajari beberapa hal. Pertama, Al-Quran itu adalah wahyu. Maka kita akan mempelajari tentang makna wahyu menurut bahasa dan menurut istilah syariat. Yang kedua, tentang hukum beriman kepada kitab-kitab itu. Wajib, sunnah, atau makruh, atau mubah. Serta kalau wajib tentu ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, tidak ada wajibnya. Nah, yang selanjutnya, bagaimana kita mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan? Apakah sama beriman kita pada Taurat dengan Injil, Zabur, dengan iman kita pada Al-Quran? Tentu saja tidak sama dari sisi pemberlakuannya dan pengamalannya. Kemudian diiringi dengan keterangan akan disampaikan oleh para ulama rahimahullah bahwa Taurat dan Injil serta sebagian kitab-kitab yang lain sudah mengalami perubahan dan pengubahan, ya, dan Al-Quran selamat dari itu. Al-Quran selamat dari campur tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu. Dan selanjutnya tentang iman pada Al-Quran serta keistimewaan kitab Al-Quran dibanding yang lain. Kita masuk pada pendahuluan fi ta'rifil wahyi lughatan wa syar'an wa bayanu anwa'ihi atau wa bayani anwa'ihi, tentang definisi wahyu, pengertian wahyu menurut bahasa dan menurut syariat, serta penjelasan bagi macam-macam wahyu. Qala al-musannifu rahimahullah, at-ta'riful lughawi, definisi al-wahyu menurut bahasa. Kalau disebut wahyu, apa maknanya? Ya, apa makna wahyu secara bahasa? Maka al-wahyu fil lughati huwa al-i'lamu as-sari'. Ya al-i'lamu as-sari' wal khafi, yaitu pemberitahuan secara kilat dan bersifat rahasia.
Artinya tidak diketahui dan disadari oleh orang lain. Makanya itu disebut dengan wahyu. Tapi kalau Musa mau nyampe wahyu Allah, nah, pengumuman itu namanya wahyu. Nah, jadi harus satu secara kilat dan cepat. Yang kedua terrahasia dan tidak diketahui oleh yang lain. Hanya yang mendapatkan itu saja yang mengetahui dan merasakan. Oleh sebab itu oleh sebab itu kalimat wahyu digunakan untuk makna al-isyarah. Al-isyarah yaitu isyarat. Bahasa simbol, bahasa kode. Ya. Ada isyarat. Kalau begini apa maknanya? Tidak tahu. Kita lupa kode semuanya. Kalau begini, betul buat? Kalau begini, bersatu. Begini, berlawan. Kalau begini, salam Quran. Jadi digunakan wahyu dulu kan bahasa isyarat, karena bahasa isyarat itu biasanya cepat. Nah, wa kadzalika al-kitabah digunakan pula dengan makna menulis, war risalah dan risalah atau surat, wal ilham dan ilham. Wa kullu ma alqaitahu ala ghairik hatta alimahu fahuwa wahyun kaifa kana. Dan apapun yang engkau sampaikan kepada selainmu sampai dia memahaminya secara bahasa, boleh dikatakan wahyu. Secara bahasa, ya ingat dulu. Secara bahasa. Because bila awak dapat wahyu dari Allah Ta'ala, itu secara syariat. Secara bahasa, orang Arab menggunakan auhaitu ilaika. Tapi kamu walam tafham, saya sudah beri isyarat kepadamu, kan wahyu dipakainya. Saya sudah wahyukan tadi kepadamu, tapi kamu tidak memahami. Jelas ya? Misalnya ketika di pemeriksaan syaratkan aman, itu Ustaz paham enggak? Kadang-kadang di pemeriksaan ada yang ketat, terlalu terlalu menyulitkan sebagian. Oleh sebab itu kita isyaratkan. Nah, gitu kan? Atau counter 3 jangan di situ. Pindah kedua misalnya. Insyaallah aman, bisa isyarat. Itu namanya wahyu secara bahasa Arab. Orang Arab menggunakan kalimat wahyu untuk itu. Tapi kalau bahasa kita enggak ada. Lah dan wahyu kan orangnya kan. Amor lah sampai wahyu kan enggak itu lah. Ya ada kisah punya selamat. Jadi Kiai Haji Hasyim Muzadi rahimahullah bercerita itu. Polisi menyampaikan ke beliau bahwa ada yang mengaku malaikat Jibril ditangkap, namanya Lia Edan. Iya, Lia Edan boleh Edan. Nah, taib. Yang satu mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu malaikat Jibril, satu mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya dipertemukan oleh polisi. Ibu sudah pernah enggak bertemu dengan bapak ini Ahmad Musaddiq ini? Belum pernah. Masa malaikat Jibril enggak pernah ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Berarti sah enggak? Sah enggak itu malaikat Jibril? Sah enggak itu Nabi Muhammad? Ya enggak, karena duanya belum ketemu. Padahal Nabi Muhammad dan Jibril sudah sering ketemu. Paham? Pahamnya? Oleh sebab itu maka dipenjara dua-duanya. Kenapa? Karena
tidak pernah bertemu pada Nabi Muhammad. Kalau dia ngaku udah sering ketemu di Gua Hira pertama kali, mungkin dipertimbangkan juga kan. Ini tuh jujur dia ngaku tidak pernah ketemu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian kaifa makan, bagaimanapun caranya kamu menyampaikan itu sampai dia mengetahui, ini disebut secara bahasa adalah wahyu. Wala yakhtassu bil anbiya. Kalau secara bahasa wahyu bukan khusus para nabi. Bukan khusus untuk nabi. Wala bikaunihi min indillahi ta'ala, dan tidak mesti datang dari sisi Allah. Jadi penggunaan kalimat wahyu dalam bahasa Arab tidak mesti khusus para nabi dan tidak mesti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti akan disebutkan oleh para penulis. Wal wahyu bima'nahu lughawi yatanawal. Wahyu secara bahasa mengandung beberapa makna. Satu, al-ilhamul fitri lil insan. Yang pertama adalah ilham yang bersifat fitrah pada manusia. Ilham yang bersifat fitrah kepada manusia. Kal wahyi li ummi Musa, seperti wahyu kepada ibunya Nabi Musa. Dia wahyu, disebut wahyu dalam bahasa Al-Quran. Tapi apakah ibunya Nabi Musa jadi nabi? Bisa jadi nabi? Karena tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Jadi berarti wahyu di sini maksudnya wahyu secara bahasa, yaitu ilham secara fitri. Apa katanya? Qala ta'ala wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan kepada ibunya Musa, jangan takut, susukan saja Musa itu. Ya kan dia takut-takut tuh. Kan siapa namanya yang penguasa Mesir itu? Fir'aun. Di tahun lahirnya Musa alaihissalam berlaku aturan seluruh anak laki-laki Bani Israel dibunuh. Jadi Fir'aun dulu ketika dia bermimpi, ini ngaku jadi Tuhan tapi takut hakik mimpi. Ya tak? Dia bermimpi bahwa kerajaannya akan runtuh di tangan seorang anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Apa nak kan runtuh menzalimi Bani Israel juga jo? Kan ya? Allah suka pada orang zalim. Semakin zalim orang, semakin dekat keruntuhan dan kehancurannya. Ya, siapa nak capek hancur, silakan tambah zalim. Sinan hancur, zalimlah. Iya, siapa nak capek hancur keluarganya, zalimlah. Ke istri dan anak-anak atau ke suami dan kalau nak hancur masyarakat, zalimlah kepada masyarakat. Nak hancur perniagaan, zalimlah kepada pelanggan. Karena semakin zalim, semakin akan hancur. Nah, Fir'aun karena sampai ke puncak kezaliman, sampai dia menjadi ikon pemimpin paling zalim di dunia. Sampai-sampai Abu Jahal harus juga tunduk ke Fir'aun. Tak bisa independen kalau orang. Paham tak? Abu Jahal disebut dengan Fir'aun hadhil ummah. Fir'aunnya umat ini. Ya. Jadi memang Abu Jahal masih kalah oleh Fir'aun dari sisi ketenaran dan kezaliman. Sehingga dia harus meminjam nama Fir'aun. Fir'aun hadhil ummah. Kalau awak? Fir'aunnya uang? Kalau tapi awak Fir'aunnya uang kamu ikonnya, auzubillah. Tapi alun sabuak Fir'aun lah. Itu orang tu.
Jadi oleh sebab itu Fir'aun najis suruh di Allah Nabi Musa dan Harun untuk berucap lemah lembut. Nampak tak? Jangan awak alun cara Fir'aun nyala sekelingkan Fir'aun ala tak bisa lama lambut kena juga. Tak bisa diambil kena juga. Akan bahaya no. Fahamnya? Ya? Alun cara Fir'aun, makanya ketika ada seseorang waktu itu di Makkah, Harun Ar-Rasyid rahimahullah, seorang khalifah, dihadang oleh seorang yang sedang tawaf. Di mana tawaf? Kubur Keramat. Di Ka'bah. Sedang tawaf dihadang oleh seorang laki-laki. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Ya, silakan. Saya ingin menasihati Anda. Oh, silakan. Walakin ana usaddid. Tapi saya akan bicara keras. Apa kata Harun? Anta lasta bi khairin min Musa wa Harun. Kamu tak lebih baik dari Musa dan Harun. Wa ana lastu bi syarrin min Fir'aun. Saya tidak lebih jahat dari Fir'aun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala idhhaba ila Fir'aun. Pergilah kalian kepada Fir'aun. Lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi kalau kan bakoy-koy dan atau dan nongon. Ya kadang-kadang kalau ndak koy ndak hebat nampak. Itu masalahnya. Kalau ndak koy kerengkang, ndak koy undiang, ndak koy palo, ndak lehnya menetir. Makanya Harun Rasyid bilang, "Den ndak lebih buruk den pada Fir'aun. Waang ndak lebih elok pada Musa dan Harun." Tapi apunya Allah Ta'ala suruh menasihati Fir'aun. Ampai dangnya gitunya. Ampai jenis bayi palu jenis bayi acolan ya kan? Dekat jadi itu Allah Ta'ala kayak Harun dan Musa? Enggak. Qula lahu qawlan layyinan. Katakan perkataan yang lemah lembut. Kok semua awak nak berkoi tu? Sama-sama awaknya sama-sama makan lopek bugi je punya. Iya kan? Sama ajan jadi maco punya. La bakoi ndak nontu. Itu ndak boleh kita kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Ya Ustaz. Biar bolehnya. Salah sonduk nasi kayaknya. Atau terlambat tiba kayaknya. Langsung lebih pada Fir'aun ucapan gila. Ndak akan masuk seragam lagi ya kan? La haula wala quwata illa billah. La puang dek ba amalnya, puang dek berdakwah ndak akan masuk seragam. Ayat tu lepas nak baca ayat tu kat awaknya. Jadi oleh sebab itu Harun tak terima nasihat itu. Sebab apa? Ini bukan namanya nasihat. Kalau nasihat itu bagaimana caranya orang bisa menerima. Bukan memaksa orang menerima kita apa adanya. Tapi terimalah. Berikan nasihat sebagaimana kita suka dinasihati orang. Awak, kalau gak soga ada orang nasihat, lewat. Di pawang-wang awak ada uang lewat. Tanpa pawang uang. Apa dipawangkan? Uang. Jalannya. Aku punya guru umur muda berampu. Misalnya. Sudah itu uangnya aku kayaknya, bawaannya aku asa enggak. Lain kau lah penuh sampainya. Enggak boleh. Makanya kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT, kadang-kadang kita juga tidak lepas dari hawa dan nafsu. Baik. Jadi Musa alaihissalam, Ummi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah SWT ilham secara fitri bahwa seorang ibu mesti menyusukan anak bayinya. Nah, baik, masuk waktu.
Baik, apa saya setuju, silakan. Oh ya. Kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa iyyakum, itu makna yang pertama, yaitu ilham secara fitrah. Itu fitrah seorang ibunya diwahyukan bahwa aina ila ummi Musa al-ardi. Kami tanamkan dalam fitrahnya supaya dia tetap menyusui anaknya. Yang kedua, di antara makna wahyu dalam bahasa, al-ilhamul gharizi lil haywan, yaitu ilham yang bersifat insting. Ya, bahwa hewan itu kan tak punya akal, dia tapi punya
insting. Lita je makan ya kan, awin je minum. Kalau di usia melaut, kan itu melaut itu adalah insting. Kemudian ketika mereka memerlukan untuk menetap, mereka membuat rumah itu sarang. Tapi kalau nyontek menetap, hanya hijrah sewanto, contoh kuaran misalnya, kuaran teman ada sang, kan tidak lama sekolah, kuaran pemantu sewanto badi oleh. Nah, mungkin dia menghindari musim dingin yang sangat dingin di Rusia kan, sehingga nyobali oleh. Sampai sekolah bilo kena usia dia wawa. Ya, usia dia wawa selama kau. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Itu semuanya adalah insting. Seperti dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 68, Allah berkata, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyuta. Dan Rabbmu mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang di gunung-gunung. Di mana nengok sarang lebah di gunung-gunungnya? Hah? Lebah lebah gunung itu lebah Roma. Lebah Yaman. Nisan lebah Yaman, pernah nengok? Tak jerah. Tapi sampai umur condong. Pilih aja lah nak peja nak tu jadi boleh juga. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan janganlah bayaman. Ini salah bayaman tu sekilo sampai material. Ya kalau jalan apa ibu? 1 juta sekilo. Madu awak? Sampai 1.000 lah wow jawab. Emaknya, mahirnya. Jadi karena di situ kan tidak banyak tumbuh-tumbuhan kayu, maka mereka membuat sarang di gunung-gunung sarang. Nah, kalau tidak bisa sampai umroh tengok di YouTube adanya sarang lebah Yaman ya, anjir betul. Tapi tak bawa surga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi minal jibali buyuta. Rabbmu mewahyukan kepada lebah-lebah. Makna mewahyukan artinya meletakkan insting dalam lebah itu bahwa tempat mereka membuat sarang di gunung-gunung. Ya kalau di bawah babi tu bang, sang di gunung tanayuk juga nak mancing, apalagi di bawah. Demikian juga kalau di awak lebah di kayu-kayu tinggi sialang. Sialang kata tinggi kayu. Ada apa je dia orang awak manjik katir. Jadi subhanallah. Kan dapat je katir ya? Subhanallah. Nah, itu namanya wahyu yang bersifat insting yang Allah ciptakan pada hewan. Tak maknanya Allah berikan wahyu ke lebah, sudah itu lebah jadi nabi. Nah, mana tentu ke ideologi berkeyakinan di kalangan lebah ada nabinya kan ya. Apa sebab? Kita ilmunya wa auhayna. Makanya perlu dibahas tentang makna wahyu menurut bahasa. Nah, kemudian makna ketiga al-isyaratus sari'ah ala sabilir ramzi wal ihab, yaitu bahasa isyarat cepat. Bahasa isyarat cepat dengan menggunakan isyarat atau kode atau nama tertentu seperti Kaihai Zakaria di kaum, seperti Nabi Zakaria memberi isyarat kepada kaumnya. Kapan? Di saat dia bernazar puasa. Di nazar puasa karena diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang sudah tua. Oleh sebab itu dia tidak bisa berbicara, makanya dia menggunakan bahasa isyarat. Wa auha rabbuka fa kharaja ala qaumihi minal mihrab fa'auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya. Nah, maka
Nabi Zakaria keluar menemui kaumnya, dia keluar dari mihrab menemui kaumnya. Fa'auha ilaihim, lalu beliau memberikan wahyu kepada kaumnya, maknanya memberi isyarat, memberi isyarat al-sabbihu bukratan wa asiyah, yaitu tetaplah kalian memberi bertasbih memuji Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Makanya maknanya di sini adalah memberikan makna isyarat, bukan maknanya memberi wahyu. Memberi wahyu. Jelas? Nah, nya dalam makna Nabi Zakaria memberi wahyu di Tuhan nya tu lah. Ya, dulu di Sudan. Nah, jelas cerita dia. Ini cerita juga. Ada seorang ngaku jadi Tuhan, seorang ngaku jadi Nabi. Ini sama-sama gila alam, gila. Nah, jadi ngaku jadi Nabi tadi. Pula kisah saya, ya Syekh dari Sudan mencipta Syekh dari Sudan yang mencipta. Jadi banjir. Aku jalan, lalu pulang jalan situ, esok deh. Iya. Jadi didakian badunya. Katanya, ya Fulan, kamu Tuhan? Iya. Kira aku jadi Nabi hanya. Duto dan Nabi wahyu kayaknya orangnya. Duto hanya. Jadi kalau Berdua sang aku jadi Tuhan, sang aku jadi Nabi. Itulah maksudnya. Jadi bukan wahyu maknanya ya dengan makna syar'i, tapi wahyu dengan makna ruhani, itu bahasa isyarat. Kemudian yang keempat di antara makna wahyu dalam bahasa adalah waswasatus syaitan wa tazyinuhu asyarra fi nufusi awliyaihi, yaitu was-was yang dibisikkan syaitan kepada orang-orang yang dekat dengannya dan memberikan gambaran baik pada perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu masalah itu. Jadi barang buruk nampak oncak, oncak nampak buruk. Kau siapa? Kau syaitan. Oleh sebab itu jadikan langkah-langkah syaitan. Berapa banyak orang melihat amalannya baik, tetapi ternyata itu dari syaitan. Sebenarnya nyawa nggak tahu ini saya tak nampak. Nah, oleh sebab itu, di mana cara mengukurnya? Itulah perlu belajar Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman as-salafus saleh. Sebab kalau tidak diikuti mereka yang terjamin cara berimannya Al-Quran, keragulah banyak di antara kita sebenarnya itu ikut langkah-langkah syaitan. Ayo tidak cukup cira, bertambah ayo pokok tambah ayo ya. Ancak nampak iyo. Apa sebab? Bersilaturahim pulang kampung sudah itu buat acara DJ. Kak DJ. Enggak Kak DJ, Kak DJ. Enggak masuk dalam kayan itu. Apa sebabnya ketika ayo anak bagi pulang kampung diantar pulang kampung atau boleh nanti tengok di kota dan kemudian dituntut dicobanya orang kampung kalau tidak berpiti pulang je lejinya. Tidak berpiti kebitinnya. Bapa perlu. Siapa kalau nak? Akhirnya kalau piti. Dibuatlah acara anak yatim nomor. Nama acara anak yatim. Kan dia sumbangan di jalan-jalan ngomong tak apa, ayo anak yatim. Dan mana agak nakal saya nak tanya tak apa yang
ayo nak yatim pak anyinya ndak abe ustaz dia kan nak yatim tu lemeria acara jen lupa paknya ya hadsu anyinya ada organ tunggalnya masyaallah organ tunggal paknya dan kadang kalau itu ndak atau nyumbang nongnya dan ndak atau nyumbang warason itu kan iya nyono ayo anak yatim nak yatim 2 juta bagian sondolnya 8 juta tuh untuk Kak DJ tadi. Jadi bahim maksiat lah udah buat itu juga termasuk terzimus syaitan. Syaitan membuat amalan buruk seolah baik. Oleh sebab itu janganlah melakukan sesuatu yang tidak direkomendasikan Allah dan Rasulullah SAW. Imbasnya banyak, tidak sekedar sampai di situ. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi yang buang apa? Kerja. Nah, siapa yang suka ngikut langkah-langkah syaitan, baginya sangat mudah atau bagi syaitan mudah baginya untuk menghiasi amalan itu di matanya. Tapi siapa yang sudah menjatuhkan talak 3 sama syaitan, sulit syaitan untuk menuduhkannya. Caranya apa? Ikuti ilmu, jangan ikuti nafsu, jangan ikuti hawa. Ilmunya jelas, ya ilmunya jelas. Kamu jangan Nabi puasa makanya 9 kali Ramadan. Sudah puasa Syawal dia ayonya. Sudah puasa Syawal dia ayonya. Enggak, tetap ayo. Ini tradisinya seakar tradisi. Jangan pahalo tapi tradisi. Allah Ustaz. Itu tanda syaitan menimbulkan was-was dalam diri kita. Kemudian kaum muslimin yang semua dirahmati Allah berfirman wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluhum. Syaitan itu memberikan wahyu kepada mereka, para walinya, para orang yang loyal dengannya untuk membantah kalian. Jadi diberi alasan-alasan dari syaitan untuk membantah Nabi dan para sahabat. Ada tahu ini cara kan rapat untuk Nabi malam hijrah. Kenapa syaitan rapat? Kalau syaitan rapat, tidak ada absensi. Tentu syaitan ikut rapat malam. Nah, tapi usulan syaitan kalah dari usulan Abu Jahal. Berarti Abu Jahal lebih hebat dari syaitan. Makanya predikat Fir'aun hazil ummah, predikatnya Fir'aunnya umat ini, Abu Jahal dapatkan dengan prestasi, ya, dengan prestasi, bukan prestise, bukan dengan tim sukses, tapi betul prestasi murninya sebagai orang yang mengikut Fir'aun. Syaitan aja gurunya kalah oleh dia. Nah, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah. Jadi diujadiluhum untuk membantah kalian. Jadi syaitan berikan alasan-alasan tadi. Makanya orang yang menggunakan alasan selain alasan syar'i, ketahuilah biasanya adalah wahyu syaitan. Wahyu dari syaitan. Semua alasan syar'i enggak. Ini Nabi SAW telah melaksanakan. Kenapa Nabi? Karena beliau yang diberikan Allah hak prerogatif, hak otoritas untuk memilah dan memilih menjalankan atau meninggalkan syariat ini. Baik, yang kelima adalah mayuqillahu ta'ala ila malaikatihi min amrin liyaf'alu. Ada pula wahyu dalam makna bahasa yang Allah berikan kepada para malaikat, yaitu perintah yang hendak mereka laksanakan. Disebut juga dengan wahyu, berarti perintah itu disebut juga dengan wahyu. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum
fathabbitul ladzina amanu. Ketika Allah memerintahkan pada para malaikat, ingat saya bersama kalian, maka kokohkanlah, kuatkanlah orang-orang yang beriman. Itu dalam peperangan. Nah, Al-Anfal ayat 13. Ini definisi secara bahasa. Nah, berarti wahyu digunakan dalam berbagai penggunaan dalam bahasa. Tapi kalau menurut syariat tentu punya makna yang berbeda, ada dhabitnya. At-ta'rifus syar'i, sedangkan definisi secara syar'i huwa i'lamullahi anbiya'ahu, yaitu pemberitahuan dari Allah kepada para nabinya, bima yurid, apa yang dia inginkan, ayyuballighahu ilaihim, yang ingin dia sampaikan kepada mereka, min syar'in, berupa hukum syariat, au kitabin, atau kitab, biwasitatin, melalui perantara, au bighairi wasitah, atau tanpa perantara. Jadi wahyu itu disampaikan Allah kepada para nabinya. Ada yang langsung dan ada yang langsung dan ada yang melalui perantara malaikat. Ya, tidak melalui perantara pos lah, atau tidak melalui titipan kilat, bukan, melalui malaikat Jibril. Ada yang Allah sampaikan langsung ke nabinya, seperti Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, atau ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW di malam Isra Mi'raj, yaitu langsung Nabi diberikan wahyu. Apa bedanya dengan Nabi Musa? Musa langsung mendengar suara Allah, sedangkan Nabi hanya diwahyukan ke dalam hatinya tanpa melalui malaikat Jibril alaihi assalam. Jelas? Kalau Musa tidak langsung mendengar suara Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa secara langsung, pakai huruf, pakai suara. Nah, di sini kan orang banyak pula yang tidak mau menerima ini. Tidak mungkin pakai suara, tidak mungkin pakai huruf. Kalau tidak pakai huruf, tidak pakai suara, apa nomor? Uang baca cakap, tidak bahasa tidak berhuruf, apa nomor? Ya bisu. Hanya bisu, tidak pakai huruf kan? Tidak pakai suara, biar pun bisu lah. Jadi Allah menyatakan dia berbicara, inyo tidak lamu nemo. Dia apa? Dia apa? Waswasus syaitan. Waswas dari syaitan. Apa dia syaitan? Yang kalau akui Allah bercakap, berarti Allah sama je makhluk. Akhirnya ditolaklah perintah tadi. Ditolaklah perintah tadi. Itu yang namanya waswasus syaitan. Apa di mana kita tahu itu dari syaitan? Sebab tidak ada sahabat sekalipun membantah Nabi. B, kalau bahasa Allah Ta'ala sama jawab je lah, tidak bahaya kita turun. Coba cari satu kata pun dari sahabat yang tidak menganggurkan ayat, tidak menerima ayat itu. Kalau ada, buat temu. Tapi alhamdulillah tidak bersuara. Tidak bersuara, mereka menafikan Allah berbicara langsung. Jelas? Sampailah jalan, ada sudah orang. Sampai jadi kalau jalan itu sudah, lalu jalan nama saudara. Nah, itu pembahasannya sudah teras kemarin kan? Kan sudah bahas dalam sifat Allah. Nah, siapa yang tidak jocayo, tunggulah soal kiamat. Abu Jali so. Ini hadis mana Abu? Ma minkum min ahadin illa wa yukallimuhu rabbuh
yaksifuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak seorang pun dari kalian kecuali Allah akan mengajaknya berbicara langsung tanpa penterjemah, tanpa perantara. Nyawawan tidak mengakui Allah berbicara ya, apa nya? Allah menciptakan makhluk. Sudah itu makhluk itu yang bercakap. Itu je pembicaraan Allah tadi. Allah dalam hatinya ada sesuatu yang mau disampaikan, hati dia Allah Ta'ala. Dalam jiwanya bajiwa Allah Ta'ala. Makanya kalau kaum muslimin dan muslimat payah masalah. Nya sabit Allah Ta'ala tidak punya jiwa, tapi nama kalamun nafsi. Kan apa makna nafs? Jiwa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Berarti Allah punya jiwa. Akhirnya itu jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi payah kalau anda ikut yang anda ikut aturan yang betul, pekau mai ambil doang, pekau mai kono ambil juga. Makanya ikutilah aturan yang jelas sehingga perjalanan kita lancar. BPKB ada, STNK punya, SIM pun masih berlaku. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, jadi ini yang mengatakan itu apa di perantara isu tidak ada. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tanpa perantara. Kalau tadi kan ini punya tadi Allah berbicara, iya kalamun nafsi. Tapi Allah menciptakan makhluknya untuk menyampaikan percakapan. Itu yang didengar oleh Jibril. Subhanallah, ini penghinaan terhadap Allah. Allah tidak mampu berbicara sehingga harus menciptakan makhluknya untuk menyampaikan apa yang mau dia bicarakan. La haula wala quwwata illa billah. Syaitan zayyana lahum. Syaitan yang menghiasi yang buruk itu jadi baik. Allahumma musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, yang itu dibantah dengan hadis tadi, bahwa nanti setiap orang akan dipanggil, Allah berbicara langsung kepadanya tanpa perantara. Ditolak lah hadis sudah itu hadis ahad dunia. Kecena hadis dapat di pas ahad deh. Itu hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi sahihaini, Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi bagi mereka kacan hadis pasau ahad pasau minggu, bukan. Kalau koran wak bantah dia wangi, tak abang kalau dia posnya buat petangnya. Tapi kalau firman Allah hadis Nabi SAW, aham wajib manula. Wallahu musta'an. Jadi oleh itu kaum muslimin, semoga kita tidak mendapatkan wahyu syaitan dalam memahami agama ini. Wallahu musta'an. Baik, dan kepada kita yang masih terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran yang dibisikkan syaitan itu, semoga Allah mudahkan menerima hidayah. Dan bagi kita yang sudah diberikan hidayah, semoga dikokohkan dan istiqamah. Nah, kita mengatakan ini bukan untuk apa, supaya tahu orang mana yang hak, mana yang batil. Hak dengan dalilnya, batil dengan dalilnya. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita lebih mengedepankan dalil daripada dalih, karena syaitan itu memang membuat kita lari dari dalil sehingga menggunakan dalih untuk membantah dalil-dalil yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hantu ta'wil itu yang paling masalah. Hantu ta'wil cie itu momo tafwid banisbatkan pula pada para sahabat. Nya tidak masuk di sahabat, tapi sambungnya dari sahabat. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai sini dulu. Ya, besok kita masuk pada anwa'ul wahyi, macam-macam wahyu insyaallah taala. Kan ada pertanyaan dah? Kalau bunyi cakap apa ada? Allah paham Allah ni. Berarti sudah tidak perlu ditanyakan lagi. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.